Yang terhormat Rektor Universitas Widyagama Malang, Bapak Dr. Agus Tugas Sujianto, STMT. Saya sangat berbangga sekali pada hari ini. Beliau sebagai tuan rumah sangat luar biasa sekali. Padahal beliau datang ke Jembrana 2 kali, kita cuma terima beliau di angkringan. Tetapi hari ini beliau datang, hari ini kita datang ke sini, sambutan beliau sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu buat beliau. Yang terhormat juga Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Insinyur Farudin, MT, Wakil Rektor 2 juga, Dr. Gunarianto, SE, MSI, AF. Jadi kalau saya salah-salah dikit, mohon maaf Ibu ya, Bapak ya. Wakil Rektor 3, Dr. Insinyur SRDM Rita Hanaji MP, Direktur Pasca Sarjana Profesor Dr. Haji Mulyadi SE, MM, Dekan Fakultas Hukum Dr. Purnawan D. Negara SAMH, Dekan Fakultas FE ini apa Pak? FE Pendidikan apa Pak? Pasca Sarjana Dr. Insinyur Darmaji MP. Jadi luar biasa saya disaksikan berbicara di beberapa profesor doktor ini. Mohon maaf sekali, saya hanya SH aja. Tetapi hari ini sudah bersyukur saya bagian daripada Rektorat Widyagama juga, karena saya sudah kuliah di sini juga untuk S2-nya. Mudah-mudahan nanti kalau pensiun jadi bupati, saya juga diterima sebagai dosen di sini. Kemudian rombongan saya yang saya banggakan, para asisten sekda dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang terhormat Pemerintah Kabupaten Malang, yang dalam hal ini mewakili PLT Kadis Kominfo Kabupaten Malang, para camat se-Kabupaten Jembrana. Nah ini jagoan saya ini, para pendekar saya ini yang di bawah, para klien saya mana? Coba tepuk tangannya. Enak tidurnya apa bagaimana? Enak tidur? Aman, sejuk ya? Terus makannya sudah sarapan semua? Wah mantap lah, kalau sudah begitu berarti bisa mengikuti kuliah ini. Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu budaya, salam sejahtera buat kita semua, salam bahagia. Saya juga ingin perkenalkan yang di depan, mungkin ada yang wajah mirip-mirip saya juga. Itu adalah putra saya yang tertua, Igede Gumi Aspatam. Nanti dulu ya. Saya culik dari pekerjaannya, tolong bantu papa dulu itu. Karena papa bahasa Inggrisnya kangin kau. Jadi dia yang expert di bahasa Inggris. Jadi banyak membantu kita di Kabupaten Jembrana dalam rangka investasi modal asing yang masuk ke Kabupaten Jembrana. Dan kemudian ada juga Miss Jo ya. I have introduced to you. Miss Jo come from Amerika ya. Miss Jo itu ingin membantu kita dalam hal penanganan sampah. Nanti beliau akan ada momentum, dan serangkaian momentum ini akan ada momentum-momentum lain yang kita akan selenggarakan ke depan. Bapak Rektor yang saya banggakan beserta jajaran, hari ini kami hadir di kampus Widyagama. Tentu kami bukan jalan-jalan, tetapi kami sangat serius ingin menyampaikan kenapa kami punya blueprint tentang Jembrana Emas tahun 2006 itu adalah Jembrana Emas di tahun 2026. Kemudian juga
kami sengaja mengajak rekan-rekan para klien kami pada pemerintahan paling bawah untuk bisa dapat juga pengetahuan dari kampus ini Widyagama dalam hal leadership memimpin wilayah terkecil di lingkungannya, sehingga untuk menyambut tahun 2026 Jembrana Emas itu sudah kami siapkan dari sekarang apa peran dan apa yang akan dilakukan oleh para klien yang ada di Kabupaten Jembrana, sehingga nanti begitu Jembrana Emas itu hadir di Kabupaten Jembrana, semua klien-klien kami itu sudah siap, sudah mengerti arah kebijakan maupun arah pembangunan Kabupaten Jembrana. Nah, itu mungkin secara garis besar izin saya sampaikan. Dan kemudian lanjut saya sampaikan bahwa saya sebagai Bupati Jembrana baru 1 tahun menjadi bupati, dan tentunya ada 2 pilihan menjadi bupati, mau bupati biasa-biasa saja atau bupati mengantarkan masyarakatnya menuju kesejahteraan atau kebahagiaan. Kami jelas di visi misi kami adalah membangun masyarakat Jembrana yang bahagia berdasarkan Trihita Karana. Kemudian visi kami itu ada 6 visi yang kami sampaikan, semuanya membahagiakan pada prinsipnya, muaranya ke situ. Jadi bagaimana kita menjaga dan mencintai lingkungan, dalam hal ini Wanokerti, Janokerti untuk diri sendiri, Atmakerti juga, ada juga Danukerti. Danukerti itu sumber-sumber air yang ada di Jembrana harus kita jaga. Kemudian juga Atmukerti, jiwa raga kita ini harus benar-benar suci, benar-benar juga kita berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat baik untuk masyarakat Kabupaten Jembrana. Nah, ini ruang lingkup daripada visi yang kami sampaikan, karena kalau 6 ini bisa berjalan dengan baik, Jembrana itu pasti bahagia. Nah, bahagia ini dan kami ciptakan salamnya salam bahagia begini. Nah, ini salam bahagia artinya apa? Bagian daripada tangan kita ini mengetuk hati kita. Hati ini adalah yang tidak bisa kita bohongin, ya. Hati ini suci. Jadi setiap hari kita bahagia. Astukara, alhamdulillah akan betul-betul menjadi kenyataan begitu. Kemudian Bapak Ibu semua, para klien yang Pak Bupati sayangi, Pak Bupati cintai, Jembrana Emas itu adalah suatu mimpi, suatu cita-cita besar. Hari ini Kabupaten Jembrana pada saat maraknya pariwisata yang ada di Bali sebelum Covid ini, Jembrana tidak kebagian kue secara profesional daripada hasil kunjungan pariwisata ke Bali. Jembrana hanya bisa menonton, Jembrana hanya bisa mendapatkan bagian terkecil daripada hiruk pikuk dolar yang ada di Bali Selatan. Nah, untuk itulah kami mencoba, bahkan dari kami, saya juga izin saya perkenalkan diri juga sedikit. Sebelum saya jadi bupati, saya juga 2 periode menjadi DPRD Bali. Jadi periode pertama saya menduduki jabatan ketua fraksi, kemudian periode kedua saya menjadi ketua Komisi 3. Kemudian juga di samping itu saya juga sehari-harinya juga tetap sebagai seorang pengusaha, dan hari ini usaha saya sudah saya limpahkan kepada putra saya yang nomor 2 begitu. Saat saya menjadi DPR, saya pun selalu berbicara bahwa bagaimana pemerataan daripada hasil-hasil daripada PHR yang dipungut di Kabupaten Badung, Kodia maupun di Gianyar. Dulu sebelum Bupati Badung yang sekarang ini, PHR itu dikonsentrasikan di pemerintahan Provinsi Bali. Kemudian begitu Bupati Badung itu diganti, PHR itu tidak dibawa lagi ke Provinsi Bali, tetap berada di Kabupaten Badung. Kabupaten Badung kemudian menyerahkan
besarnya PHR yang dipungut oleh kunjungan wisatawan itu terrealisasi ke kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Nah, dari hal tersebut bahwa saya merasakan bahwa Jembrana sebagai daya dukung pelintasan turis domestik yang masuk ke Bali belum menikmati apa daripada PHR yang dinikmati oleh Bali dan Kabupaten Bandung. Untuk itulah saya selalu berbicara bagaimana caranya pariwisata Jembrana bisa menggeliat, bisa ada. Satu-satunya jalan adalah hanya jalan tol. Kita kelemahannya ada di infrastruktur. Bahkan pada saat itu saya berpikir bahwa Jembrana harus out of the box. Jadi Jembrana tidak akan sama penyajian atraksi budayanya dengan kabupaten lain. Dan kami menyadari bahwa Jembrana warisan budaya pariwisatanya itu tidak sebebat dan semegah daripada Badung. Badung punya warisan yang luar biasa, punya pantai pasir putih, punya Uluwatu, punya Tanjung Benoa, lapangan udara di situ, bandara di situ, hotel-hotel berbintang ada. Jadi sustain dia luar biasa. Orang datang ke Badung, everything is okay, semuanya ada. Tetapi kalau orang datang ke Jembrana, apa yang ada? Pertanyaannya, belum ada apa-apa. Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, untuk itulah langkah awal yang harus kita capai adalah tol. Tahun ini saya mengikuti terus progres daripada perkembangan tol. Sudah melalui penetapan padlock sudah dilakukan, dan hari ini sudah mulai dalam masa untuk penilaian nilai lahan, appraisal. Setelah appraisal ini terjadi, kemungkinan 2 bulan 3 bulan ke depan sudah mulai melakukan pembayaran terhadap trase jalan tol. Baru diperkirakan akan dimulai dengan groundbreaking. Pada saat groundbreaking dimulai, secara otomatis investasi akan masuk ke Jembrana. Dan kita pun sudah tahu mengikuti bahwa kita punya provinsi punya lahan 1.200 hektar yang dipukul rata. 600 hektar itu sudah diakuisisi oleh pemrakarsa jalan tol untuk membangun destinasi modern. Di situ akan ada Paramount City, akan ada Golem, akan ada Culture Park, akan ada International Sports Center, akan ada juga hotel-hotel berbintang, akan ada juga restoran-restoran internasional yang branded semua. Nah, ini perusahaan-perusahaan internasional yang sudah benchmark, yang sudah punya market tersendiri. Artinya adalah kalau hari ini kunjungan wisata Bali itu normal 6 juta datang ke Bali, maka turis yang datang di Bali 6 juta itu 6 juta juga datang ke Jembrana. Nah, ini karena infrastruktur sudah ada. Jadi yang 6 juta orang datang ke Jembrana ini adalah melalui International Airport Ngurah Rai. Tetapi kami Jembrana adalah paling dekat dengan Jawa melalui jalan darat. Penduduk Jawa Timur lebih daripada 6 juta hari ini. Apakah tidak mungkin Jawa Timur 1 juta 2 juta datang ke Jembrana? Mungkin sekali. Jakarta juga, Semarang juga, Bandung juga, bahkan dari Sumatera juga. Mungkin sekali. Itu artinya bahwa kalau 6 juta landing by International Airport, wisatawan itu ada di Badung, tetapi Jembrana bisa 10 juta. Ditambah dengan domestic tourism. Bayangkan Bapak, ini Bapak lihat ya, maksud daripada Pak Bupati, kenapa Jembrana Emas? Ini sudah terbayang nih, Jembrana Emas ini. Kalau sudah sampai 10 juta orang datang di Jembrana, pertanyaan saya sebagai Bupati, bagaimana cara kita menghandle 10 juta ini? Disinilah peran kalian sekarang. Siapa sebagai pegawainya ini? Hospitality-nya siapa?
Terus kemudian 10 juta orang datang ke Jembrana ini, makannya itu dari mana? Minum, sayur, buah, ikan, daging, dan jasa-jasa lainnya. Ini yang disebut dengan bagian Jembrana Mas. Maka saya sebagai bupati, momentum ini tidak bisa kita lewatkan, harus kita ambil. Tenaga kerja pada saat itu dibutuhkan dalam hitungan saya sampai dengan 20.000 jiwa. Apakah ada tenaga kerja yang 20.000 di Jembrana? Nggak ada. Paling kita punya 10.000 sampai 12.000. Yang lain import. Bisa dari Tabanan. Yang hari ini anak-anak kita yang di luar negeri bekerja di restoran mana, di hotel mana, atau menjadi apa, nanti akan pulang ke kampung. Nah kemudian tamu yang datang di Jembrana ini apakah gak makan? Makan sayur. Sayurnya siapa? Petani kita. Ikan siapa? Petani kita. Daging siapa? Nelayan kita. Peternak kita. Ikan, nelayan kita. Ya, artinya bahwa pada saat tahun 20 saya estimasi kalau proyek ini berjalan baik, ekonomi dan politik ini stabil di Indonesia dan tidak lagi ada perang lagi bertambah. Hari ini kan ada perang Ukraina dan Soviet juga sudah agak sedikit mengganggu ini perjalanan ini. Mudah-mudahan ke depan, walaupun kita menghadapi tahun politik dari tahun 2024, ada pemilu dan pilkada, tetapi mudah-mudahan landai-landai saja. Kalau kacau, proyek ini pasti tertunda, karena akan ada persoalan-persoalan masalah arus kas daripada pemrakarsa daripada proyek-proyek ini. Dan kemudian Bapak Ibu semua yang hadir pada saat ini, Bapak Klian, jadi kesempatan ini sebenarnya saya sudah bicara berulang-ulang Ibu Bapak semua, Pak Rektor, kepada klien-klien saya bahwa siapkan diri. Tetapi momentum ini saya juga ingin mendapatkan feedback daripada omongan saya ini kepada Bapak-Bapak Profesor dan Doktor yang hadir di pada hari ini. Kritisilah kami. Apa yang kami sampaikan ini memang belum menjadi kajian yang komprehensif, tetapi tolak ukur dan barometer daripada apa yang saya sampaikan ini sepertinya terukur dan bisa bisa dapat tercapai karena saya mau itu. Jadi kalau saya tidak mau mungkin santai-santai mungkin tidak bisa, jangan. Saya sebagai bupati di Kabupaten Jembrana saya bekerja keras untuk ini. Momentum ini tidak bisa saya lewatkan. Momentum ini harus saya ambil. Saya harus sejahterakan, saya harus bahagiakan masyarakat saya Jembrana. Dan di tahun 2026 bahkan saya estimasi Bapak, kita punya PAD hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun. Itu hitungannya sudah masuk. Kalau saja yang 6 juta sampai 10 juta itu stay di Jembrana 2 sampai 3 hari. Begitu. Jadi kita punya PHR, kalau growth daripada pertumbuhan itu tinggi sekali. Karena uang yang akan beredar di masyarakat itu tinggi sekali. Tetapi untuk PAD capaiannya mungkin di angka 1 triliun di tahun 2026. Kemudian satu hal lagi yang paling penting adalah apakah membangun itu saja satu? Tidak. Saya hari ini investasi banyak sekali yang sudah di depan mata, tetapi belum bisa mengeksekusi karena kami terbentur juga dengan aturan tata ruang yang kami miliki. Kami sudah berusaha dan rancangan perubahan perda tata ruang sudah masuk ke DPRD Kabupaten Jembrana. Dulu tata ruang Provinsi Bali saya yang buat semasih di DPRD karena saya sebagai ketua Komisi 3-nya yang membidangi daripada infrastruktur. Saya membuat.
Dan Kabupaten Jembrana pada saat saya menjadi ketua DPRD itu, saya sudah sonasikan di sini ruang untuk industri, di sini ruang untuk pariwisata, di sini ruang untuk sawah tetap, di sini untuk ruang kesucian, itu sudah jelas. Itu. Nah, ini sekarang ternyata Perda Tata Ruang Kabupaten belum selaras dan belum matching dengan Perda Tata Ruang Provinsi Bali. Itu yang menjadi hambatan sedikit. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, pada saat tahun 2026 dengan kehadiran daripada 6 juta sampai 10 juta wisatawan ke Jembrana, saya berharap di situ setiap rumah tangga yang ada di Jembrana punya industri. Setiap rumah tangga itulah yang menyediakan kebutuhan daripada wisatawan ini. Itu yang disebut dengan Jembrana Mas, begitu. Jadi kalau Jembrana Mas itu apa? Setiap rumah tangga yang ada di Jembrana di tahun 2026 punya penghasilan. Itu, ya, penghasilan itu bisa saja buka warung nasi, bisa saja juga buka jasa transportasi, bisa saja juga buka jasa laundry, macam-macam. Bisa juga sebagai penjual sayur, penjual ikan, penjual buah, penjual daging, dan juga bisa juga sebagai pekerja pelaku di situ. Kalau hari ini apakah Jembrana itu bagaimana dengan PDRB Jembrana? Jembrana stabil, sangat stabil. Kita hari ini dalam suasana Covid sangat bersyukur walaupun anggaran kita banyak yang terkepusing untuk biaya Covid. Percepatan pertumbuhan ekonomi kita sudah bergerak naik, ya, sudah sangat bagus. Dan kita tidak mengalami daripada seluruh pembayaran-pembayaran yang sifatnya insidental, yang sifatnya yang harus kita lakukan sebagai kewajiban pemerintah, gaji, pelayanan, itu gak ada yang tertunda di Jembrana. Walaupun di masa Covid, semua kita selesaikan dengan baik. Itu. Dan bahkan ada inovasi-inovasi baru yang kami lakukan kepada masyarakat yang sebelumnya belum dilakukan oleh pemerintahan yang sebelumnya. Dan itu kami lakukan. Nah, ini Bapak Ibu semua yang saya banggakan. Jadi mungkin sepintas karena ini sudah semua yang hadir ini sudah sering saya ajak bicara. Jadi Pak Klian sareng sami, ya. Jadi saya sebagai Bupati Titiang, Bupati matur suksemo niki, ya. Jadi kita di sini dikasih kesempatan bicara ketemu untuk pemahaman lebih lanjut apa itu Jembrana Mas. Saya harapkan Pak Klian bisa menerjemahkannya di bawah, kesiapan. Nanti ada. Ini akan berproses terus, ya, sampai nanti apa yang harus dilakukan klien-klien ini. Nah, baik, Bapak Ibu semua, Pak Rektor, mungkin itu yang saya bisa sampaikan di kesempatan ini. Karena waktu saya dibagi dua, jadi kesempatan selanjutnya saya serahkan kepada Miss Jo yang akan presentasi masalah sampah, penanganan sampah. Karena di tanggal 1 Juni ini saya akan launching penanganan sampah di Jembrana. Itu yang berbasis sumber. Termasuk juga kami akan hadirkan seluruh NGO yang ada, termasuk masih nanti yang sebagai fundingnya adalah Miss Jo, dan juga funding-funding yang lain, termasuk juga sponsor-sponsor yang akan hadir di tanggal 1 itu. Dan tentu nanti yang mengeksekusi di lapangan adalah Bapak Klian. Nanti kita bicarakan di Jembrana, gitu ya. Baik, terima kasih. Itu yang saya sampaikan dan salam hormat buat seluruh Civitas Akademika kampus yang saya banggakan, saya hormati di Widya Gama. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam bahagia. Terima kasih.